Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi untuk beribadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, semua karena berkat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita undang untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami boleh datang di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk ibadah online Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati kami, berikan kepada kami hati untuk kami boleh dapat memuji Tuhan, terlebih kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan boleh dapat menjalankannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih mempunyai Tuhan yang begitu baik. Sampai saat sekarang ini kami boleh sehat, kami boleh dapat kuat, kami boleh dapat melakukan setiap aktivitas kami, semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sertai untuk ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan lagu pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, ku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu pujian pertolongan. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada hari ini kami bisa beribadah. Meskipun secara online kami sudah memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatimu. Berkati Ibu Debbie dan keluarga yang sudah melayani, pakai pelayanannya semakin indah di hadapan Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam keterbatasannya, urapi setiap yang mendengar, sehingga firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kepada Tuhan kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah online pada tanggal 26 Juli. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema pertolongan Tuhan. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara semua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap.
Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita akan melihat di dalam ayat yang pertama di sini dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ayat 1 ini adalah satu pertanyaan pemazmur yang tidak diketahui siapa orangnya, tetapi itu dinyatakan ketika dalam perjalanan melihat gunung dan menempuh perjalanan yang tidak mudah. Bertanya, siapakah yang akan menolong perjalanannya? Saudara, di dalam ayat yang ke-1 juga pada awal dikatakan nyanyian ziarah. Saudara, dalam bahasa Ibrani, ziarah ini adalah satu kata yang berarti naik. Saudara, nyanyian ziarah ini adalah satu nyanyian yang dinyanyikan ketika umat Tuhan sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Bait Allah itu dibangun di Yerusalem di Bukit Sion. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, jalan menanjak melalui perbukitan atau gunung, dan mereka menaiki itu melewati berbagai macam tantangan. Mereka bisa kehausan, kekurangan air, mungkin juga ada perampok dalam perjalanan, tetapi nyanyian ini memberikan mereka semangat untuk mereka terus berjuang di dalam perjalanan mereka untuk sampai ke Bait Allah di Yerusalem. Umat Tuhan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya mereka dan mereka beribadah di Bait Allah. Hari-hari raya yang mereka rayakan adalah hari Pentakosta, hari Paskah, hari raya Pondok Daun, dan mereka semua dari mana-mana tempat akan datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Umat Tuhan mengarahkan mata mereka kepada Tuhan dengan iman dan mendaki ke Gunung Sion, kota Allah, tempat di mana mereka dengan penuh kerinduan mendaki untuk sampai di rumah Allah. Dan mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Saudara, kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Jadi saudara, yang pertama di sini, ketika umat Tuhan itu beriman bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan, karena mereka meyakini dan mereka melihat dan mereka tahu dengan iman mereka bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan alam semesta ini. Oleh karena itulah mereka beriman bahwa Tuhanlah pertolongan mereka yang menyertai perjalanan mereka dari tempat-tempat mereka yang jauh, dari mara bahaya, dari banyak kesukaran, untuk sampai ke Bait Allah di Yerusalem. Kita akan melihat hal yang kedua. Bagaimana cara Tuhan menolong? Kalau mereka tadi sudah yakin bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Dan sekarang kita akan melihat di ayat-ayat selanjutnya cara Tuhan menolong. Yang pertama adalah Dia akan menopang umatnya. Itu ada dalam ayat 3 dan keempat. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi saudara, cara Tuhan menolong umatnya adalah dengan menopang umat Tuhan. Karena Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Ketika umat Tuhan lelah dalam perjalanan, Tuhan siap menopang dan Dia akan melindungi umatnya. Di sini dikatakan seperti itu. Manusia bisa merasa lelah dan terlelap, tertidur, tetapi dikatakan di sini, penjaga Israel, penjaga umat Tuhan tidak akan terlelap dan tidak tertidur. Yang kedua, saudara, cara Tuhan menolong umatnya adalah menaungi umatnya.
ada di dalam ayat 5 dan ke-6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Yang kedua, saudara, Tuhan itu menaungi umatnya pada segala keadaan. Dia adalah Tuhan yang menyertai umatnya. Pada waktu orang-orang dari tempat-tempat yang jauh datang untuk beribadah ke Yerusalem, ke Bukit Sion, saudara, mereka tadi saya katakan melalui jalan yang tidak mudah. Mereka juga pada siang hari, mungkin ada terik matahari yang menyinari mereka, dan bulan pada waktu malam dikatakan. Tetapi di sini ada janji daripada Tuhan bahwa Dia akan menaungi umatnya, bahwa Tuhan ada di segala waktu. Dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, sebab Tuhan adalah penjaga umatnya, yang menaungi umatnya. Saudara, yang ketiga, cara Tuhan menolong adalah menyelamatkan umatnya. Itu ada di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hal yang ketiga, Tuhan menolong dengan menyelamatkan umatnya. Dan janjinya adalah bahwa Dia akan menjaga umatnya, menjamin umatnya. Dikatakan seperti itu. Tuhan menjaga terhadap segala kecelakaan, menjaga nyawamu, menjaga keluar masukmu. Bahkan dikatakan dari sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan. Dia menjamin umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada kehidupan kita sekarang ini, saudara, kita tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Waktu kita akan sangat terbatas di dalam dunia ini. Tidak selama-lamanya. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Dan sekarang hidup kita, umat Tuhan, orang percaya, sama seperti orang Israel pada waktu dulu, ketika mereka sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan saudara dan saya sekarang juga sedang dalam perjalanan menuju tanah air surgawi kita. Saudara, itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak selamanya kita ada di dalam dunia ini. Dan ketika kita dalam perjalanan, mungkin ada orang yang menyebut itu Yerusalem baru, atau langit dan bumi yang baru, tanah air surgawi kita. Kita akan ada banyak tantangan yang dihadapi. Dan hidup kita tidak mudah dalam perjalanan kita menuju ke tempat di mana kita akan berjumpa dengan pencipta kita. Tetapi saudara, sama seperti umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan adalah tempat pertolongan buat kita semua. Dia juga akan menopang, menaungi umatnya, dan Dia akan menyelamatkan umatnya. Saudara, sebagai tempat pertolongan, karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi ini, alam semesta, bahkan juga manusia. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup menolong saya juga, menolong kita semua, umatnya, orang-orang yang dikasihinya. Dia berkuasa untuk menolong saudara dan saya. Dan juga Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia akan menopang dalam perjalanan hidup ini. Ketika kita merasa lelah karena banyaknya kesulitan dan tantangan, maka dikatakan Dia, yaitu Tuhan yang berkuasa itu, tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia akan selalu menyertai dan menjaga umatnya. Tuhan juga akan menaungi umatnya supaya umat terjaga, terpelihara di dalam perjalanan hidup ini. Bukankah saudara merasakan bagaimana Tuhan memelihara hidup kita semua? Dan saudara, Tuhan juga menyelamatkan umatnya, menjaga
melindungi kehidupan umatnya. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, saudara dan saya dilepaskan dari segala dosa kita, ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, keberdosaan kita, dan janji keselamatan diberikan di dalam kehidupan kita. Tetapi sekarang dalam perjalanan ini, menuju kita bertemu dengan pencipta kita, Dia akan selalu menjaga, melindungi, menyertai kita, umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempat pertolongan kita adalah Tuhan. Firman Tuhan bilang, orang yang mengandalkan manusia akan kecewa karena manusia terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak terbatas. Kuasanya, kasihnya kepada umat yang dikasihinya. Mengapa saudara dan saya, kita semua umat Tuhan ini memerlukan pertolongan Tuhan? Karena yang pertama, sumber pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Ketika tadi kita membaca di dalam ayat yang pertama dari Mazmur 121 ini, pemazmur bertanya, dia berdialog, dari mana datang pertolongan itu? Dan ketika imannya menyatakan bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan, dia menyadari bahwa sumber pertolongan itu adalah dari Tuhan. Saudara dan saya hari ini juga harus mengimani bahwa sumber pertolongan kita di dalam perjalanan hidup kita yang tidak mudah ini, yang ada banyak masalah persoalan yang kita hadapi, itu datang daripada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita perlu pertolongan Tuhan? Karena kasih dan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, tadi saya katakan, ketika kita mengandalkan manusia, kita akan kecewa karena manusia terbatas. Tetapi saudara, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kasihnya kepada manusia sehingga dia datang ke dalam dunia ini, bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus kita semua umat yang berdosa. Itulah kasihnya yang tidak terhingga. Dan kuasanya juga tidak terbatas. Dulu ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Dia melihat orang-orang umatnya itu, dikatakan firman Tuhan, lelah seperti domba yang tidak bergembala. Dan kemudian Dia mengasihi umat. Dia mengadakan banyak mujizat karena kasihnya. Dan saudara, melalui mujizat-mujizat itu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya pada waktu itu, menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dan saudara, bagaimana pada saat ini? Saya percaya kasih Tuhan kepada hidup kita, kuasanya juga tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Seringkali saya mendengar kesaksian, baru-baru ini ada kesaksian dari seorang teman yang mengatakan bahwa sungguh pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Ketika dia membutuhkan segala sesuatu untuk kehidupannya, bagi dirinya dan keluarganya, tiba-tiba ada datang bantuan kepadanya tepat pada waktunya. Itulah pertolongan Tuhan sampai saat ini. Kasihnya, kuasanya tidak terbatas. Yang ketiga, mengapa kita perlu pertolongan Tuhan? Karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, dan menyertai umatnya. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya, kita semua, menjadi orang-orang yang lelah dan dibiarkan begitu saja. Tetapi Dia akan menopang, Dia akan menjaga kita. Dia adalah gembala yang baik, yang menjaga, melindungi domba-dombanya dan menyertai umatnya. Bahkan dikatakan Dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini ada banyak kesulitan yang kita hadapi.
sehingga banyak orang yang merasa kecewa, putus asa, dan seringkali mereka menjadi stres. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan kita satu kekuatan, bahwa Allah yang kita sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu ada dan hadir dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Dia menjaga, memimpin perjalanan hidup kita dalam setiap langkah, bahkan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita harus beriman dan sungguh mempercayai hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sedang sakit, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada Tuhan sebagai tempat pertolongan kita. Dan kita beriman mengatakan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan penyakit kita. Yang kedua, saudara, kita membawa setiap masalah pergumulan hidup ini di dalam doa kepada Tuhan yang mampu menolong, karena bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala hal yang tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, bahkan dengan kekuatan orang-orang di luar sana yang mungkin ingin membantu kita, tapi kekuatan mereka terbatas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cuma masalahnya adalah apakah kita mau ditolong oleh Tuhan? Sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas. Dia menjaga, Dia menyertai, Dia menaungi kita, Dia memelihara hidup kita. Tetapi sekali lagi, masalahnya adalah apakah kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya ini mau ditolong oleh Tuhan, mau mendapat pertolongan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, mari kita mempercayakan semua masalah dalam perjalanan hidup kita di dunia ini untuk kelak sampai di seberang sana, di mana kita bisa berjumpa dengan pencipta kita. Kita percayakan semua masalah hidup kita kepada Tuhan. Dia akan menolong saudara dan saya. Karena Yesus berkata, "Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hari ini, bagi saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, yang bersama-sama ada di dalam ibadah online ini, mungkin kita punya masalah-masalah persoalan di dalam hidup kita. Mungkin masalah itu adalah masalah sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Mungkin masalah itu adalah masalah pekerjaan kita, masalah usaha kita yang macet, masalah anak-anak kita, masalah antara suami dan istri, masalah orang tua dan anak-anak dan orang tua. Mungkin juga masalah mertua dengan menantu dan menantu dan mertua. Mungkin juga ada anak-anak muda yang pada masa-masa ini memikirkan bagaimana kelak hidup saya di tengah-tengah situasi dan ekonomi yang tidak menjanjikan ini. Mungkin juga mereka sedang berdoa untuk jodoh mereka. Mungkin juga ada di antara kita yang sedang berkekurangan, membutuhkan secara finansial, keuangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyaknya masalah-masalah yang bisa ada dan kita temui dan sedang hadapi pada saat ini. Biarlah hari ini firman Tuhan memberikan kita satu kekuatan. Sebesar apapun, sesulit apapun masalah hidup kita, ada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas, yang mau menolong dan mampu menolong saudara dan saya. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini." Sehingga kita tidak lagi merasa kecewa, merasa gentar,
merasa takut di dalam kehidupan ini bukan karena hebatnya kita. Kita bisa takut, kita bisa gentar. Tetapi ketika kita mengingat kepada Tuhan sumber pertolongan itu, bahwa Dia sanggup menolong saudara dan saya, itu akan memberikan satu kekuatan dan iman yang teguh di dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai kesimpulan dari perenungan kita, yang pertama, sumber pertolongan itu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Yang kedua, umat Tuhan harus mengarahkan mata rohaninya kepada Tuhan dengan iman bahwa Tuhan sanggup menolong, memelihara, dan menjaga umatnya. Jangan biarkan iman kita goyah, tetapi kita tetap teguh di dalam iman kita. Kita tetap memandang kepada Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan setiap persoalan hidup kita. Yang ketiga, umat Tuhan tidak perlu takut karena yang menolong kita adalah Tuhan yang kuasanya hebat dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Pada bagian yang terakhir, saya akan membacakan 2 ayat. Yang pertama di dalam Mazmur 18 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ini adalah Mazmur Daud. Ketika Tuhan menolong dia dari lawan-lawannya, bahkan dari Saul yang mengejar-ngejar dia. Dia berkata, ketika dia berseru kepada Tuhan di dalam kesusahannya, maka dikatakan Tuhan itu selalu mendengar suara permohonan Daud. Teriak Daud meminta tolong kepada Tuhan sampai ke telinganya. Dan biarlah ini juga menjadi satu kekuatan dan perenungan di dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya ada di dalam kesulitan dan tantangan hidup ini sama seperti Daud, maka biarlah kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan dengan iman kita percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita panjatkan. Dan pada saat dan waktunya yang tepat, Dia akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, ayat ini juga memberikan kepada saudara dan saya satu kekuatan dan peneguhan supaya kita jangan takut karena ada Tuhan yang menyertai kita. Jangan bimbang di dalam perjalanan hidup ini yang tidak mudah, yang banyak kesulitan, karena dikatakan Tuhan akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita semuanya. Dikatakan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa sungguh pertolongan itu datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita, sekaligus kita akan doa berkat. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam perjalanan hidup ini yang tidak mudah, sama seperti umat Israel dalam perjalanan mereka menuju ke bait Allah, mereka juga mengalami hal yang tidak mudah, kesukaran-kesukaran mereka lalui. Tetapi ketika mereka memandang kepada Tuhan dengan iman, mereka dikuatkan bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Demikian juga dengan kami hari ini. Kami ingin memandang dengan mata rohani kami kepada Tuhan. Dan kami mengimani dan membawa di dalam doa kami kepada Tuhan.
Kalau ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan memberikan pemulihan. Kami percaya kesembuhan datang daripada Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang di dalam masalah pergumulan hidup kami, mungkin masalah pergumulan hidup itu adalah masalah di dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara anak dan orang tua, antara mertua dan menantu, antara menantu dan mertua. Mungkin juga itu adalah masalah-masalah di mana kami menghadapi banyak tantangan di dalam keluarga kami. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin juga masalah-masalah itu adalah masalah ekonomi. Kami berkekurangan pada saat ini. Kami percayakan semua dalam tangan Tuhan. Mungkin juga Tuhan masalah itu adalah masalah anak-anak muda yang sedang berdoa untuk jodohnya. Mungkin juga itu adalah masalah-masalah anak-anak muda yang sedang berjuang untuk masa depan mereka di dalam apa yang mereka lakukan. Mungkin ada mereka yang masih di dalam kuliah, di dalam sekolah, atau mungkin juga ada mereka yang sudah berusaha bekerja. Berkatilah Tuhan usaha pekerjaan mereka. Berkatilah Tuhan setiap persoalan dan pergumulan kami mau serahkan kepada Tuhan. Biarlah masalah-masalah hidup kami sungguh percayakan kepada Tuhan. Tuhan yang akan membukakan jalan bagi setiap masalah dan persoalan kehidupan kami. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin kami, baik di pusat maupun daerah, supaya mereka juga dengan hikmat yang daripada Tuhan menangani pandemi COVID-19 ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan doa kami bersama, biarlah pada waktunya Tuhan, biarlah Tuhan COVID-19 ini Tuhan bisa terhenti Tuhan, bukan saja di negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dengan setia sudah memberikan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, dan juga memberikan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah balas dengan berkat-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau memberkati mereka semua yang sudah melayani pada hari ini. Pakai pelayanan mereka untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan juga di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya.
Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia mentari